hari ini sudah jelas bahwa mau mendaftar. Satu hal yang kami sampaikan lewat Despilkada, seluruh jajaran DPC yang hadir, ada 11 kecamatan saya hadirkan pada kesempatan ini. Pada waktunya nanti, ketika PKB ini punya kursi 3, saya minta kepada kandidat semuanya, kami juga akan melakukan hal yang sama untuk bargaining position dengan teman-teman yang 1 kursi, yang 3 kursi, yang 4 kursi, yang 5 kursi, supaya bisa memenuhi 20% dari 35 per 20% sama dengan 7. Jadi harus cari lagi 4. Tapi saya yakin paket ayo bukan sekedar untuk menjadi 20% sama dengan 7, tapi bisa saja menjadi belasan kursi. Karena itu sekali lagi selamat siang, selamat kita bersama-sama, dan sebelum apakah sebentar langsung diserahkan dokumennya, nanti akan diverifikasi. Hari ini juga akan kami sampaikan ke DPC untuk mengikuti silaturahmi dengan Pak Ketum di Nusa Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bertempat di Surabaya. Jadi tiketnya itu siap-siap memang ambil sekitar tanggal 29 supaya bertemu dengan Ketum. Karena itu sekelihatannya waktu hasil rapat kami tanggal 20 di provinsi ini di sini ya. Sudah ada wartawan ya? Belum ada ya? Ada. Oh, satunya. Dua. Oke. Nanti saya tidak buka. Karena wartawan ada, saya tidak buka. Nanti ada ruangan khusus saya dengan Pak Alex, dengan Pak Yanto kita omong. Demikian saya mau sampaikan dalam kesempatan ini. Mari dan kita harus bersatu padu. Ya, belum kampanye saya. Kita harus bersatu padu. Jangan hanya itu saja. Nah, kita bentuk kampanye semua partai ini apa? Untuk kesejahteraan, dan semua orang punya hak. Dan bukan 1-2 orang saja yang punya hak. Pulang pergi. Mereka saja. Itu yang saya mau sampaikan. Nanti ada momennya kita berkampanye. Jikalau kita dikehendak oleh Tuhan untuk bersama-sama. Demikian saya mau sampaikan. Saya kembali kepada MC. Terima kasih atas sambutan dari Ketua DPC PKB Kabupaten Sumba Barat Daya, Pak Tobias Dawalelu. Waktu dan kesempatan berikut, mohon kesediaan Pak Yanto Lende untuk menyampaikan kata-kata hati maksud kedatangan di kantor DPC PKB. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Salam. Selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Tobi sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang saya hormati Ketua Bapilu PKB Kabupaten Sumba Barat Daya, dan semua teman-teman jajaran PKB di DPC PKB Kabupaten Sumba Barat Daya yang saya hormati. Singkatnya, semua pendukung dan simpatisan paket ayo yang sama saya hormati. Yang pertama, saya mau menyatakan bahwa saya adalah anak yang hilang dan kembali pada hari ini. Saya tumbuh besar, dikenal di dunia politik di NTT karena PKB. Oleh karena itu, dalam komitmen saya dengan Bapak Alex untuk maju mewujudkan perubahan
perubahan untuk SPD yang lebih baik, kami sepakat untuk datang mendaftar di PKB Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan kami tahu bahwa PKB adalah partai besar yang bis dan agamis. Sebagai seorang yang dibesarkan dalam dunia politik di PKB, tentu banyak hal yang saya tahu tentang potensi yang dimiliki oleh PKB dalam hal kita ingin mewujudkan suatu kesejahteraan untuk rakyat di Sumba Barat Daya. Yang berikut, komitmen saya dengan Bapak Alex adalah kami maju dengan semangat paket ayo, dengan semangat perubahan. Kami ingin membawa suatu warna baru. Paket ayo datang dengan tanpa sentimen masa lalu dari semua proses-proses politik yang sudah terjadi di masa lalu. Dan kami sudah komitmen bersama Bapak Alex bahwa kami mau melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh pemimpin sebelumnya. Tentu yang kita lihat, yang kita rasakan sekarang masih banyak yang perlu kita sentuh, yang perlu kita benahi. Saya mau sampaikan di tempat ini terima kasih kepada jajaran PKB yang sudah menerima kami saat ini. Dan mungkin nanti hal-hal lain akan disampaikan oleh Bapak Alex selaku bakal calon Bupati Sumba Barat Daya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan atas perhatian kita semua, atas dukungan kita semua, atas doa restu kita semua. Saya sampaikan terima kasih. Ya, kita telah mendengar kata-kata hati dari Pak Yanto Lendes sebagai bakal calon wakil Bupati paket ayo. Waktu dan kesempatan berikut kita akan dengarkan kata-kata hati dari Pak Alex Ranggabija. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Tobi, Saudariku Mameleng, bersama jajarannya, pengurus PKB, panitia di sekretariat ini yang saya hormati dan banggakan, simpatisan paket relawan yang saya banggakan, rekan-rekan media yang sama saya hormati dan banggakan. Selamat sore. Sore. Baik, cinta lama bersemi kembali. Ya, beliau nasibnya Pak Ketua ini lebih bagus dari saya. Kalau dulu, ya memang kami kalau di meja rapat itu kami selalu berjejer kalau duduk memimpin rapat, dan beliau ini salah satu andalan saya. Andalan bukan andalan yang nakal-nakal yang ini, tapi andalan bagaimana membangun SMK ini
yang lebih baik, lebih hebat dari sekolah-sekolah yang lain. Kalau dulu SMK orang menyebutnya Golgota, sekarang orang menyebutnya Taman Firdaus karena tangan beliau yang berperanan waktu itu. Terima kasih melalui kesempatan ini. Karena itu pada momen ini intinya kami datang untuk datang menyatakan diri Bapak Ketua bersama jajarannya. Kami mendapatkan respon banyak dari masyarakat Kodi, Lora, Wejewa. Intinya tiga tungku ini suara kami adalah dimohon, diharapkan untuk bisa menyentuh suara rakyat. Pertanyaan kami, menyentuhnya itu dengan cara apa? Karena kami non partai. Saya tidak punya partai, jangankan pengurus, anggota saya tidak. Kalau Pak Yanto masih, sekalipun tadi bilang anak yang hilang, lalu kembali di pangkuan Ibu Pertiwi ini, karena memang air susu di sini jauh lebih enak daripada air susu di tempat lain. Sehingga sore ini kami hadir. Karena itu kami nyatakan diri untuk mau mendaftar di PKB, karena kami yakin dan percaya PKB itu adalah partai yang sangat nasionalis. Dan karena itu kami tahu dan saya ikuti proses beliau menjadi anggota partai dulu. Bapak almarhum Raskanda STW, ya, beliau dulu masih pegang-pegang tasnya orang, tapi sekarang orang lain pegang tasnya beliau. Itulah garis tangan masing-masing orang, dan kami datang di sini untuk memohon supaya kami diakomodir kalau kami layak untuk dijual di masyarakat. Jual sumber daya manusia yang kami miliki. Ya. Kami masing-masing punya kompetensi. Dan bukan hanya kompetensi yang kami miliki, kami sudah tunjukkan lewat dunia pendidikan. Ya, tidak bisa dihitung lagi lah sejak di sana Bapak Ketua PKB ini dengan kami. Ya, tiap akhir tahun itu di bulan Juni, ya, kami bilang tidak ada lagi kelas 4. Yang ada itu batas kelas 3 saja. Apakah karena anak-anak cerdas? Ya, cerdas mereka. Mereka sudah punya ijazah SD, SMP, dan karena itu ijazah SMK layak juga kami kasih. Nah, hari ini kami datang ingin berkolaborasi kalau kami diterima Bapak Ketua bersama jajarannya. Kami daftar di sini dengan membawa beberapa program yang kami tawarkan kalau kami diakomodir dan kalau keberkatan. Pertama itu kalau Pak Bupati yang sekarang dengan 7 jembatan emasnya, kami juga tidak lari jauh dari situ. Akan dekat-dekat, tetapi ada tambahan dan ada pembaharuan. Tambahannya adalah ada tambahan satu program dari kami, yaitu membangun desa berimam. Tadi banyak media yang tanya, ada apa itu Pak, mau membangun desa berimam? Iya, saya bilang, saya mau mengikat orang-orang yang suka korupsi itu supaya jangan korupsi. Ya, supaya jangan korupsi. Karena itu nanti ketika kami keberkatan dan kita semua keberkatan, maka di setiap desa kita akan melibatkan mimbar, pendeta, pastor, ustadz, haji, guru agama, guru injil untuk mendampingi desa-desa itu supaya dana desanya bagus. Apakah selama ini tidak bagus? Bagus. Cuma sumber daya manusia yang ada di dalam desa itu yang perlu kita perbaiki.
Karena kadang kita semua kaget, ada uang besar-besar, selama ini tidak pernah pegang, mau pakai kita tidak tahu caranya. Akhirnya kita beli sembarang-barang. Lalu disebut korupsi. Ya maaf, teman-teman media hampir tiap hari yang dibahas itu pasti seluruh kepala dosa yang ada di SPD ini. Karena itu, paket Ayo datang untuk merubah itu. Merubah bagaimana caranya? Ayo kita kolaborasi, kita diskusi. Dan program yang lainnya nanti setelah kami diberi rekomendasi untuk maju oleh PKB dan tambahan 4 kursi dari partai lain, nanti baru program ini bersama PKB di panggung-panggung di tiap kecamatan, 11 kecamatan, 300 desa, kita akan bahas program ini kita akan jual. Dan kalau sudah keberkatan itu, maka tidak mungkin kami menjadi kacang lupa kulit. Di mana yang memberi susu itu tidak mungkin kami balas dengan air tuba. Pasti kami akan balas, dan kami yakin dan percaya ketika kami jadi bupati dan wakil bupati, PKB harus menjadi ketua DPR. Kalau hari ini cuma 3 kursi, maka 2029 harus 6 kursi. Harus 6 kursi. Bagaimana sudah dikasih rekomendasi jadi bupati, kursinya itu-itu saja. Kan tidak berimbang. Karena itu program kami nanti, kami akan kerjasama dengan partai-partai ini yang kita usung. Mari. Ya, selain desa beriman, ya desa aman, desa air, jalan raya, listrik. Tidak usah lain-lain. Masyarakat tidak butuh BLT, tidak butuh itu beras miskin. Itu penghinaan. Dulu itu, tanya dulu itu, ya pelornya Kalenawano, mohon maaf almarhum kalau dengar, ya biasa disebut pelor ya. Tidak ada itu beras miskin. Kenapa kita hidup? Sekarang tiap tahun itu harap BLT, beras miskin, uang apa lagi? Ya. Dan membuat rakyat SPD itu berharap pada yang bantuan-bantuan sosial itu dan tidak punya kebun lagi. Ya. Nah, ini yang kita bahas bersama nanti bersama DPR dan lebih khusus PKB lah. Masa PKB yang kasih kita rekomendasi mulai banyak dengan tetangga-tetangga sebelah, pasti kurang dia. Termasuk juga yang lain-lain, kita bagi ini roti. Tetapi ketua PKB ini sudah tahu, ya, saya itu tidak suka kerja yang cawe-cawe, kerja yang rendah-rendahan. Saya kerja yang kualitas. Pintu WC saja harus jadi, kalau tidak jadi pasti saya suruh bongkar. Itu pintu WC. Karena itu Pak Ketua PKB yang kami hormati, banggakan, terima kasih, kami luar biasa diterima dengan diselempang kain. Saya bilang ini karena teman lama atau memastikan SK nanti ke kami, takut tetangga sebelah juga nanti akan bercerita. Takut juga karena saya tahu tadi baru ada orang yang datang. Wih, itu belum sampai di kampungnya kok sudah ada lagi yang keselempang. Oke, terima kasih beliau mengingat saya karena sahabat lama, teman lama, dan kami tidak pernah saling melupakan. Ada tahun-tahun tertentu kami berdiskusi di hotel mana Pak? Oh di sini. Aman. Juga kepada Pak Lukas Jama, Profesiat, sudah mendapat kursi, dan ini teman lama, saya lihat PKB akan lebih hebat lagi ke depan. Kalau tahun ini Jawa Selatan saya yang diwakili Pak Lukas Jama, besok Jawa Timur lagi akan menyusul, Jawa Utara lagi akan menyusul, Kudi Utara lagi akan menyusul. Saya jamin Pak, kalau tidak ada yang maju untuk calon DPR,
PKB Pudi Utara, saya berhenti dari bupati dan maju DPR. Kenapa? Karena di sana tempat mengambil seluruh keputusan. Justice-nya di sana. Karena itu bupati juga jangan sombong kalau sudah dapat kursi, sudah diakomodir rakyat lalu lupa orang kepada yang memberi tempat. Paket ayo tidak mungkin itu, lupakan. Ini menjadi saksi semua. Tapi ya izin Pak Ketua, saya punya staf ini berharap supaya saya jangan diakomodir. Kan mereka belum rela lepas saya dari kepala sekolah. Jadi saya bilang, sudahlah, sebelum saya sampai di kantor Kadul atau rumah jabatan dekat, saya mampir dulu di situ. Tetapi ya sebagai tamu lah gitu. Ya. Ini beberapa hal yang kami sampaikan, teman-teman media. Terima kasih. Apa yang kami sampaikan ini tidak ada yang perlu ditutup-tutup. Muatlah seluas-luasnya, tulislah sejujur-jujurnya supaya rakyat SBD membaca tingkah laku kami, karakter kami, track record kami seperti apa. Seperti apa. Ditulis. Tidak apa-apa. Karena media juga itu menjadi media kontrol. Supaya jangan seenaknya juga bupati nanti kalau sudah berkuasa lalu musuhi wartawan dan macam-macam. Bukan begitu. Ayo kita kerjasama. Kalau ada yang salah, kita ini perbaiki. Kalau ada yang dilupakan, diingatkan. Kan itu maksudnya. Itu maksudnya. Karena itu jangan benci kepada media. Saya nyatakan hari ini, silakan tulis yang sebenarnya. Kalau belum benar, ada istilahnya klarifikasi atau apa namanya, Bapak Fred? Ya, menjawab. Jadi jangan marah sendiri dalam kamar. Karena itu teman-teman media, pada momen ini di depan Ketua PKB, jangan ada penilaian lain. Jangan salah menilaiku. Beliau tadi selempang saya itu selain sebagai tamu yang daftar di PKB, katanya teman lama, mantan Kepsek, lalu ingin menjalin hubungan baik sebelum 2029. Mungkin ada saya punya saudara nanti yang saya siapkan jadi calon PKB. Siapa nanti siap Bapak Ketua untuk mengusung orang yang bisa menghasilkan kursi. Masa kakaknya bupati lalu adanya tidak dapat kursi, kan lucu itu Pak Lukas kamu. Lucu lah. Kita sementara berkuasa kok. Lucu. Tidak bisa. Sama juga orang yang merekomendasikan kita, yang masih lebih itu pokirnya daripada yang nonton. Kita suruh dia nonton dulu. Itu loh. Juga sama roti yang kita miliki nanti itu, ya kita bagi-bagi ini sesuai dengan prosedur PR, ya tender. Ayolah kita bagi-bagi. Masa kita kasih orang kepada yang tidak dukung? No. Ya, sama juga Prabowo nanti. Tidak mungkin dia kasih duluan orang di luar koalisinya. Paling duluan Gerindra dulu. Dan saya pun sama dengan Pak Yanto. Kita duluan dulu PKB. Ayo PKB. Yang dibutuhkan apa? Kantor. Ayo. Memang begitu sudah ini. Tetapi tanpa melupakan kehendak rakyat. Kita harus menyentuh rakyat. Apa keresahan mereka? Apa kegelisahan mereka? Mari kita sentuh. Desa juga mari kita gembleng. Jangan desa disebut salah terus. Tidak bisa desa disalahkan. Jangankan mereka yang hanya punya ijazah pakai C calon kepala desa. Yang kepala sekolah saya ngurus karena bos setengah mati. Padahal sumber daya manusianya bagus. Lalu, ya desa itu harus kasih orang akuntan yang sumber daya manusianya bagus, dampingi dia. Ini yang benar, ini yang benar, ini keliru. Jangan langsung lapor dia di tipikor, lapor di Polres, lapor di Kejaksaan, tangkap dia hanya persoalan kan rebutan kepala desa.
Nggak bisa, kita harus dampingi. Kita harus dampingi. Ya, itu kami nanti. Kalau masukkan di penjara, apa ada untungnya? Nggak ada untungnya, rugi. Banyak yang menangis, anak istrinya menangis. Istrinya menangis kan tidak ada lagi yang urus dia punya kehidupan. Anaknya menangis karena tidak bisa lagi bersekolah. Kalau begitu, mari kita evaluasi dia. Kalau bisa uang itu dikembalikan dan tidak usah masuk penjara. Begitu. Nah, itu kalau kami. Tapi 5 tahun ke depan kalau kita salah memilih orang, berarti 5 tahun pekerjaan rumah tidak akan terselesaikan. Ya, jadi paket ayo datang untuk melayani dan menyelesaikan serta menyempurnakan hal-hal 5 tahun atau 10 tahun, 15 tahun yang tidak terrealisasi kemarin itu. Juga kami bukan datang untuk menghina orang, untuk menjustis orang. Kami untuk pemimpin yang terdahulu yang sekarang kami tidak akan menghina dengan alasan ini tidak. Kita harus akui bahwa pemerintah sekarang ini ya belum bisa sempurna karena COVID 2 tahun. Selain COVID, ada lagi COVID untuk hewan. COVID babi, penyakit babi. Sampai sekarang ini belum ada yang menemukan obatnya. Saya pikir yang hadir ini banyak babinya yang sudah mati dan alhamdulillah saya punya babi masih aman-aman di Tambolaka. Apa obatnya? Karena saya datang untuk melayani tulus. Apakah yang mati babinya tidak tulus? Tulus, tapi masih kurang doanya. Ya. Ini tugas kita. Karena sampai sekarang belum ada dari dinas kesehatan yang mengetahui itu virus babi, yang mengetahui itu virus pisang. Coba pisang sekarang ini. Kita mencari pisang marni sama dengan mencari emas di kubangan lumpur. Sulit. Ada apa? Belum ada yang temukan obatnya. Juga babi. Banyak orang yang menangis kayak tangisi seorang manusia yang meninggal. Tapi belum ada yang melihat untuk kirim orang diklat pelajari ada apa penyakit ASF ini kok belum ada obatnya. Ini tugas kami kalau diberkati, kalau diberi kepercayaan. Ya. Pak Ketua PKB bersama jajarannya, ini bukan janji. Ya. Hari pertama kami dilantik, yang saya undang pertama Ketua PKB bersama jajarannya. Bahkan partai nanti yang mengusung kami akan kami jadikan rumah pemenangan. Pekerjaan ini harus segera dibagi supaya ringan. 11 kecamatan. Tidak bisa 2 orang saya dan Pak Yanto jalan sendiri. Partai juga kami minta untuk bantu kami. Sebab kami juga ini terbatas. Ya. Terbatas. Ya. Dan kenapa kami tadi datang itu dengan motor saja, tidak pakai apa? Forerunner seperti ini. Rakyat Sumba Barat Daya lagi berduka. Masa kita konvoi begini? Rumah tetangga kiri kanan, desa kecamatan, babinya lagi musnah. Jadi saya bilang, ayo kita jalan kaki. Jangan Pak, jangan di tempatnya Pak Ketua. Kalau gitu Pak, kita pakai motor aja. Apakah tidak punya mobil, motor, truk, polis? Ada juga. Tapi kami prihatin karena lagi berduka. Kami lagi tenggang rasa dengan tetangga-tetangga yang babinya mau musnah. Lalu kita dengan euforianya, wah ini paket miskin yang datang ini Pak Ketua. Jadi mohon izin Pak Ketua, ya kalau mengerti tadi soal berkas, yang lain-lain juga dimengerti. Yang lain-lain juga dimengerti. Kan kita saling tahu di SMK dulu ini kita pinjam uang bunga juga Pak. Kita pinjam uang bunga, betul. Saya dengan beliau ini
Kalau ingat masa lalu memang luar biasa, tetapi meja kami sekarang berbeda. Beliau punya meja sudah, waduh, tanda tangan ini. Hampir tiap minggu saya ketemu beliau di bandara itu. Saya itu pergi terima kiriman, tapi beliau pergi keluar. Wah, saya bilang, luar biasa ini Pak. Saya bilang, kapan saya bilang. Oh, ya. Lalu saya telepon beliau. Pak Pleng, saya bilang, PKB kita bisa. Oh bisa, kenapa tidak? Kalau kasih saya PKB, Pak, itu lapangan tidak sampai 2 tahun saya bikin dia nasional, saya bilang. Akan menjadi lapangan bola yang standar. Bukan lapangan pembuangan sampah terakhir di situ sekarang ini yang terjadi. Ya, terus terang Bapak Ketua, saya malu. Di depan sekolah saya ada sampah. Pasti ada yang salah sana. Karena kita semangat saja membangun alun-alun, tulisan yang sangat indah. Lalu euforia buka. Lalu UMKM, sampah dibuang. Tapi tidak dibersihkan. Besok pagi apa yang terjadi? Tamu dari bandara, dari laut lewat situ akan merasakan bau yang super besar. Tulis saja teman-teman media, tidak apa-apa. Ini bahasa dari ARP, tidak apa-apa. Kalau ada yang tersinggung supaya kita perbaiki. Jangan salah menilaiku. Tapi kita mau Sumba Barat Daya indah, elok, sejuk, damai melalui 3 tunggu. Lora, Kudi, Wijio. Kalau itu sudah terjadi, Bapak Mama tidak ada lagi tuh BLT, tidak ada lagi tuh beras miskin orang pergi antri-antri di sana. Apa yang terjadi sekarang? Yang sarjana juga dapat beras miskin. Ini kan sudah salah. Ini sudah salah. Dan kalau kami jadi nanti, wah, itu Dukcapil itu silakan kantornya di situ. Tapi pegawainya harus masuk ke desa-desa, ke camat-camat. Harus. Masa urus KTP, tunggu pemilihan bupati baru ada KTP, pemilihan DPR baru ada KTP. Ada yang salah di sana. Apa yang salah? Nanti kita diskusi dengan partai, diskusi dengan DPR. Saya jangan ngomong lama dulu karena materi ini habis waktu kampanye. Habis waktu kampanye. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ketua Partai PKB bersama jajarannya, simpatisannya. Bapak Ibu simpatisan paket ayo gas gemoy ya, siap gas dan kita tancap gas kalau nanti PKB mengusung kita. Saya yakin, saya percaya, saya hanya butuh 3 tahun. Lapangan Galatama akan menjadi aset wisata untuk olahraga, kuliner, rekreasi, dan semua yang baik-baik kita akan ciptakan di sana dengan security yang standar operasionalnya terukur. Itu janji saya. Saya mau jadi bupati tidak lain-lain, Bapak Ketua. Lapangan itu, tempat pembuangan sampah. Itu aja. Setelah itu terserah siapa yang bupati, ambil saja. Serius. Pak Pleng catatin lapangan itu. Masa disebut kota Tambolaka tapi kota sampah. Kalau saya tahu lampu sudah mati. Bukan mati, dicuri juga. Kenapa dicuri? Ya wajar. Kita bikin yang mewah-mewah, tapi orang-orang yang miskin tidak dikasih pekerjaan. Itu dulu. Bangunan segini sudah telan biaya 3 miliar. Nah, itu PKB sudah tahu mereka. Sudah tahu, PKB sudah tahu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak atas penerimaan ini yang luar biasa. Dan mohon maaf jikalau dalam kedatangan kami dalam kegiatan pertemuan ini ada yang tidak berkenan, mengganggu rasa dan perasaan, mohon dimaafkan. Demikian itu, selamat sore. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat